Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini Kima, kita akan melanjutkan pembahasan dari light novel Gimae Seikatsu part 3-nya, yang dimana part ini merangkum 3 chapter, yaitu mulai dari chapter 7 sampai 9 di volume 4-nya. Bella seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, aku nggak bosan-bosannya lah Kima untuk minta support kalian dengan cara subrek dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke akun Instagram kami, karena di situ kami ada bahas mengenai fakta dan preview menarik terkait video yang akan kita bahas di channel ini Kima, oke? Oke lah, no baca no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Kita lanjut sekarang di chapter 7 dengan judul 25 September Asamura Yuta, yang dimana chapter ini akan bercerita melalui sudut pandang si Yuta Kima, oke? Dilanjutkan di pagi hari saat semua anggota keluarga sedang ngasih sarapan di ruang dapur. Di situ, Yuta dan Saki seperti biasa sedang sarapan untuk bergegas ke sekolah. Begitu juga ayahnya yang sedang bersiap untuk bekerja. Nah, kemudian tiba-tiba Akiko pulang dari tempat kerjanya. Yuta dan yang lainnya pun langsung menyambut kedatangan Akiko yang terlihat sedikit kelelahan sehabis bekerja. Kemudian Akiko pun bertanya kepada Yuta dan Saki seakan mengkonfirmasi jadwal pemanggilan orang tua mereka. Yuta pun menjawab kalau jadwal diskusinya tepat setelah jam sekolah selesai dan berlangsung selama 20 menit. Dan setelah itu barulah giliran si Saki. Mendengar itu, Akiko pun berkata kalau ia akan langsung segera tidur agar bisa bangun sore nanti dan langsung menuju ke sekolah Yuta dan Saki. Nah, di sini Yuta dan ayahnya sedikit khawatir karena waktu istirahat Akiko terpotong karena harus mewakili Yuta dan Saki di sekolah. Namun Akiko menjawab kalau ia tidak apa-apa dan itu juga sudah menjadi tugasnya sebagai orang tua. Mendengar itu, Yuta pun bisa sedikit tenang dan mereka pun langsung bergegas berangkat ke sekolah. Oke, kemudian dilanjutkan setelah pulang sekolah. Giliran diskusi Yuta berlangsung beberapa menit lagi, sehingga ia masih punya sedikit waktu untuk bersantai. Yuta pun memutuskan untuk pergi ke perpustakaan sembari menunggu waktu diskusinya berlangsung. Sesampainya di perpustakaan, Yuta bertemu dengan Maya yang juga tengah menunggu di giliran diskusinya. Melihat kedatangan Yuta, Maya langsung dengan ceria memanggil Yuta dan menyuruhnya untuk duduk di sebelahnya. Yuta pun mau tak mau terpaksa duduk di sebelah Maya. Mereka pun berbincang-bincang seadanya selagi menunggu waktu diskusinya. Nah, tiba-tiba, saat tengah berbicara, Maya tiba-tiba menidurkan kepalanya di meja dan bertanya apakah Yuta menyukai Saki. Mendengar pertanyaan yang tak terduga tersebut, Yuta sempat kaget namun ia berusaha untuk tetap tenang agar Maya tidak curiga. Yuta pun kemudian dengan santai membantah pertanyaan dari Maya. Namun Maya yang tidak mau menyerah terus bertanya untuk memuaskan rasa curiganya. Nah, di sini diketahui alasan Maya bisa curiga dengan Yuta karena Yuta sendiri masih memanggil Saki dengan nama keluarganya dan bukan dengan panggilan adik maupun nama depannya. Yuta yang mendengar alasan tersebut sempat terdiam namun ia terus berusaha untuk membantah. Maya yang tidak bisa mendapatkan hasil dari interogasinya memutuskan untuk menyerah dan pamit kepada Yuta karena giliran diskusinya sudah tiba. Yuta pun seketika langsung lega karena bisa lepas dari cengkraman interogasi Maya. Oke, kemudian setelah beberapa menit, giliran diskusi Yuta pun berlangsung. Yuta langsung menjemput Akiko di gerbang sekolah yang baru saja tiba. Yuta pun langsung mengantar Akiko ke kelasnya untuk berdiskusi dengan wali kelasnya. Diskusi Yuta berjalan dengan lancar. Yuta memiliki nilai yang cukup baik dan dapat dengan mudah diterima di universitas pilihannya. Nah, wali kelas Yuta pun memuji Akiko karena sudah membesarkan Yuta dengan baik. Di sini Kima, wali kelasnya Yuta ini lupa kalau Akiko itu ialah ibu tirinya si Yuta. Nah, namun Yuta yang menyadari itu langsung menyambut pujian dari wali kelasnya dan berkata kalau ibunya memang sudah sangat baik dalam membesarkannya. Nah, ibunya yang dimaksud di sini itu ialah si Akiko ya Kima. Nah, mendengar perkataan dari Yuta, Akiko yang duduk di sebelahnya pun seketika terkejut dan tersenyum bahagia karena Yuta sudah mengakui dirinya. Mereka pun kemudian menyelesaikan sisa diskusi mereka. Nah, setelah diskusi selesai, Yuta dan Akiko pun langsung segera keluar dari kelas dan segera menuju ke kelas Saki. Saat tiba di kelas Saki, Yuta yang mengantarkan Akiko sampai ke pintu kelas Saki, tiba-tiba menjumpai Saki yang datang dari arah lain. Saki yang melihat kedatangan Yuta dan ibunya, langsung menghampiri mereka karena waktu diskusinya sudah dimulai. Yuta pun kemudian berpamitan dengan Akiko dan Saki, kemudian segera keluar dari sekolah. Nah, saat ingin meninggalkan sekolah, Yuta tiba-tiba dipanggil oleh Shinjo yang merupakan teman dari Maya dan satu kelas dengan Saki.
Shinjo langsung memperkenalkan dirinya, kemudian ia langsung bertanya mengenai hal yang didengarnya tadi. Nah, di sini Yuta sempat bingung mengenai hal yang dibicarakan Shinjo. Namun Shinjo langsung meluruskan kalau ia sempat menguping pembicaraan Yuta dan Akiko, yang dimana Akiko merupakan ibu dari Saki. Nah, mendengar itu, Yuta menyadari kalau si Shinjo ini sudah menguping dan tahu kalau ibunya Saki mewakili dirinya sebagai orang tuanya. Yuta pun yang sudah bertekad untuk tidak menyembunyikan identitas hubungannya dengan Saki, langsung menjawab kalau ia dan Saki ialah saudara tiri, dan mereka memang merahasiakannya sampai selama ini. Nah, tanpa menunggu jawaban dari Shinjo, Yuta pun langsung pergi meninggalkannya. Nah, di sini Kima, Yuta merasa sedikit bingung dengan perasaannya. Karena di satu sisi, ia senang karena sudah melihat Akiko bahagia karena diakui oleh dirinya. Namun di satu sisi, Yuta merasa sangat sakit karena memberitahu orang kalau Saki ialah adik tirinya. Nah, kemudian kita lanjut ke chapter berikutnya, yaitu chapter 8 dengan judul 25 September Ayase Saki. Yang dimana Kima, ini merupakan hari yang sama namun dengan sudut pandang dari si Saki. Nah, di chapter ini kurang lebih gak ada hal yang penting lah yang terjadi. Karena ya Saki hanya mengikuti diskusinya dengan Akiko seperti biasa. Nah, namun nih Kima, wali kelasnya Saki sempat menyarankan Saki untuk mencoba kelas terbuka di universitas perempuan. Yang dimana universitas tersebut cocok dengan tujuan dan pilihan Saki yang ingin segera mencari pekerjaan. Dan mau tak mau, Saki pun memutuskan untuk pergi melihat-lihat universitas tersebut besoknya. Oke lah, kemudian kita masuk ke chapter selanjutnya, yaitu chapter 9 dengan judul 26 September Ayase Saki. Yang dimana chapter ini masih menceritakan dari sudut pandang si Saki lagi Kima, oke? Baiklah, kemudian dilanjutkan saat Saki pergi ke universitas perempuan tersebut untuk menghadiri kelas terbuka sekaligus untuk melihat-lihat. Nah, sesampainya di sana, Saki langsung dihadapkan oleh bangunan-bangunan fakultas yang sangat besar dan juga lapangan kampus yang sangat luas. Nah, saat asik tengah melihat-lihat, tiba-tiba Saki dipanggil oleh seorang gadis mahasiswi di sana. Dan ya, orang tersebut ialah Yomi. Ternyata nih Kima, si Yomi ini kuliah di universitas tersebut. Ya, sebenarnya di volume-volume sebelumnya udah ada sih dikasih tahu Kima kalau Yomi itu kuliah di universitas khusus perempuan. Karena dulu Yuta juga pernah mampir dan bertemu Yomi di situ. Oke, lanjut. Kemudian Saki yang melihat Yomi memanggilnya seketika terkejut dan tidak menyangka kalau Yomi merupakan mahasiswi di universitas tersebut. Yomi pun dengan girang langsung menyambut kedatangan Saki dan hendak mengajaknya untuk berkeliling. Namun saat Yomi ingin pergi bersama Saki, tiba-tiba seorang wanita berjas langsung menegur Yomi. Wanita tersebut bernama Kudo dan merupakan profesor di universitas tersebut. Kudo dan Yami terbilang sangat dekat karena Yomi sering berdiskusi dan berkonsultasi dengan Kudo. Kemudian Kudo pun langsung memperkenalkan dirinya dengan Saki, namun dari gaya bicaranya, si Kudo ini seakan sudah tahu sebelumnya mengenai si Saki. Kudo pun menjelaskan kalau Yomi sudah banyak bercerita mengenai Saki dan Yuta kepadanya. Mendengar itu, Saki sempat terkejut, namun ia kembali tenang karena Kudo berkata kalau Yomi hanya menceritakan seadanya dan tidak membocorkan privasi mereka. Kemudian Kudo pun langsung mengajak Saki untuk mengobrol berdua dengannya. Sedangkan Yomi diancam oleh Kudo agar segera menyelesaikan laporannya yang belum dikumpul. Yomi yang mendengar ancaman tersebut mau tak mau pun segera pergi dan langsung mengerjakan tugasnya. Nah, di sini Saki sempat ingin menolak ajakan dari Kudo. Namun Kudo berkata kalau ia tahu kalau Saki sedang galau akan sesuatu. Dan Kudo berkata kalau ia mempunyai jawaban atas masalah Saki. Nah, setelah Saki mendengar itu, ia pun seakan terkejut kembali dengan tebakan Kudo yang sangat tepat dan ia pun memutuskan untuk pergi dengan Kudo. Oke, kemudian mereka pun tiba di kantin dan memutuskan untuk berkonsultasi di sana. Tanpa basa-basi, Kudo langsung menjelaskan kalau ia sangat ahli di bidang etika dan moral antara pria dan perempuan, terutama pada masalah keluarga. Dan ya, mendengar hal tersebut, lagi-lagi Saki terkejut seakan si Kudo ini sudah mengetahui semua hal yang sedang dipikirkan dirinya. Karena tidak ingin menutupi apapun lagi, Saki pun menceritakan semuanya mulai dari ia dan Yuta yang tiba-tiba menjadi saudara tiri dan dirinya yang mempunyai perasaan cinta kepada Yuta. Saki pun menjelaskan kalau ia merasa perasaannya tersebut tidak pantas mengingat Yuta ialah keluarganya. Nah, namun Ikima, si Kudo ini malah memberikan jawaban seakan membantah pernyataan dari si Saki. Kudo menjawab kalau perasaan cinta Saki tersebut bisa saja salah. Kudo berkata kalau perasaan Saki tersebut bisa saja timbul karena ia sendiri belum pernah dekat dengan pria lain sebelumnya.
Dan apalagi Saki merupakan gadis yang haus akan kasih sayang seorang pria karena ayahnya tidak bersama dengannya lagi. Nah, Saki yang mendengar hal tersebut pun seketika langsung terdiam. Namun Kudo berkata kalau alangkah baiknya Saki memastikan kembali perasaannya tersebut dengan mencoba untuk berinteraksi dan dekat dengan pria lain. Nah, jika perasaan cinta Saki kepada Yuta tidak berubah biarpun ia sudah dekat dengan pria lain, maka bisa dipastikan perasaan Saki tidaklah palsu. Namun, jika rasa cinta Saki kepada Yuta menghilang setelah ia dekat dengan pria lain, maka dugaan dari Kudo tadi ialah benar. Saki pun seketika berpikir keras. Kemudian ia pun memutuskan untuk mencoba cara dari Kudo tersebut. Saki pun memutuskan untuk berinteraksi dan membuka diri dengan pria lain. Oke lah Kima, sekian pembahasan dari part 3-nya. Ya semoga lah si Saki ini gak diambil orang lain ya Kima. Aku sendiri pun gak setuju lah, siapa coba yang setuju ya kan? Oke lah, ini aja dulu untuk video kali ini. Kita akan lanjut di part berikutnya, tentunya di video berikutnya juga. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.